Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi saya kali ini yaitu hati-hati dengan hati dan beberapa jenis penyakitnya. Yang pertama yaitu hati. Hati merupakan salah satu organ di dalam tubuh manusia. Hati juga menjadi penentu sifat seseorang. Baik dan buruknya seseorang itu berasal dari dalam hatinya. Namun, hati juga menjadi tempat endemi setan yang membisikkan ataupun mengajak manusia untuk berbuat keburukan-keburukan lainnya. Penyakit dalam hati ini bukan tentang kesehatan, melainkan seperti yang tertuang dalam Quran surah At-Taubah ayat 125 yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Dalam Quran surah tersebut telah disebabkan bahwa penyakit hati bisa merusak keimanan dan ketakwaan seseorang. Sangat berbahaya jika dibiarkan begitu saja, karena orang yang mempunyai penyakit hati itu jika tidak segera diobati bisa menyebabkan seseorang itu kafir, bahkan dia bisa saja nanti meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Adapun beberapa penyakit hati, di sini saya akan menyebutkan 5. Yang pertama yaitu ada hasad, iri, dan dengki. Hasad, iri, dan dengki ini menjadi satu paket penyakit hati. Hasad, iri, dan dengki ini yaitu dia bukan hanya tidak senang jika melihat seseorang itu bahagia, namun bisa jadi ia akan mendoakan bahwa kebaikan dari seseorang itu akan berpindah pada dirinya. Adapun Quran surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada kebahagiaan dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Dalam Quran surah tersebut sangat jelas bahwa kita tidak boleh memiliki rasa iri, dengki, dan hasad, karena setiap manusia itu memiliki bagian masing-masing, dan itu pun sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 4257. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Tadi itulah penyakit hasad, iri, dan dengki. Lanjut penyakit yang kedua, yaitu adalah sombong dan takabur. Sombong dan takabur sangatlah tidak disukai Allah. Seseorang yang sombong biasanya akan merasa bangga pada dirinya sendiri, dan apa yang ia miliki itu tidak sebanding dengan apa yang orang lain miliki. Dia suka membanggakan diri, tidak ada yang menyandingi ia. Padahal di dunia ini tidak ada manusia yang boleh mempunyai sifat sombong, karena hanya Allah sajalah yang menguasai seluruh alam semesta. Terdapat di Quran surah Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Jadi semua yang diciptakan di alam semesta dan seisinya merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada sesuatu yang bisa menyandinginya. Lanjut penyakit hati yang ketiga, yaitu riya atau suka pamer. Seseorang muslim memang senantiasa dianjurkan untuk
berbuat baik dan menolong sesamanya. Tetapi harus hati-hati. Iya, berbuat baik dan menolong itu untuk semata-mata hanya karena ibadah kepada Allah, ataupun ia pamer dan riya. Itu sangat Allah tidak menyukai sekali. Dan hati-hati jika hendak berbuat sesuatu. Merasa bangga dengan hal itu adalah termasuk orang yang riya. Riya sendiri sangat bahaya dalam Islam. Perbuatan baik atau suatu ibadah sebaiknya hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyebut-nyebutnya apa yang ia berikan atau ia menolong kepada sesama, karena itu termasuk orang yang pamer. Adapun firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah di hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah ia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Adapun selanjutnya yaitu penyakit batil atau kikir. Sifat batil atau kikir merupakan salah satu penyakit hati di mana seseorang yang tidak bersedia atau tidak mau memberikan sedikit hartanya pada orang yang membutuhkan, sementara dia memiliki harta berlimpah, atau dalam bahasa sehari-harinya bisa disebut dengan sifat pelit. Adapun firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladziina yabkhatuna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum satawaquna ma bahita bihi yaumal qiyamah wallahi mirasus samawati wal ard wa bima ta'maluna khabir. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Ali Imran ayat 180. Dan jangan sampai kita memiliki sifat bakhil atau kikir. Lanjut, penyakit yang kelima yaitu ujub atau sok-sokan. Dalam bahasa Jawanya bisa disebut meliti atau kementus. Ujub adalah sifat yang suka membangga-banggakan diri atas apa yang ia miliki, sementara apa yang ia miliki tersebut tidaklah ia sadari bahwa semua yang ada di bumi, semua ciptaan makhluk hidup dan apa-apa yang ada di bumi itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah. Sifat ujub bisa merusak hati dan cenderung membuatnya sombong, sama seperti penyakit yang nomor 3 tadi, yaitu riya atau suka pamer. Adapun tertuang dalam hadis riwayat Abdur Razak nomor 11 atau 304, yang artinya 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Yang pertama yaitu tamak lagi kikir. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan. Dan yang ketiga yaitu ujub atau takjub pada dirinya sendiri. Demikian tadi beberapa gambaran penyakit hati menurut Islam dan bahayanya jika tidak segera diobati. Jika kita memiliki sifat atau salah satu ciri dari penyakit tersebut, maka segeralah bertaubat. Perbanyaklah membaca istighfar, jadi tidak mengulangi, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan taubat adalah salah satu cara mengobati penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi atau kultum yang dapat saya sampaikan tentang hati, beberapa jenis penyakitnya, dan juga dampak jika tidak segera diobati.
Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian ataupun ada yang kurang. Saya bisa memberikan masukan atau meluruskan lagi apa yang dirasa kurang atau benar dalam menyampaikannya. Terima kasih. Nun wal qalami mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.